Kalau mereka bersikeras dengan pikiran mereka, mereka masih bawa-bawa nama Bang Egy yang nggak ada urusannya, mereka paksa-paksa, ya tidak tertutup kemungkinan saya akan ambil langkah hukum. Saya yakin mereka tidak lebih tahu tentang Bang Egy ketimbang saya. Betul. Apakah Roy, apakah Rismon, apakah apa itu yang pengacara yang satu lagi itu? Kojinuddin. Yang pengacaranya itu Kojinuddin, Ahmad Kojinuddin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, kembali Rasman Nasution yang merupakan perpanjangan tangan dari Bang Egy Sujana menegaskan satu hal. Yang pertama, beliau secara tegas menyatakan bahwa Roy Suryo dengan Bang Egy Sujana tidak sama-sama lagi. Dan bahkan dia protes keras terhadap apa yang terjadi selama ini, di mana setiap mereka melakukan konferensi pers, ada foto Bang Egy Sujana katanya yang dijadikan sebagai backdrop, dan itu orang yang paling pertama di dalam backdrop tersebut. Hal ini membuat mereka geram, dan sepertinya kalau mereka terus-terusan mengikut-ikutkan Bang Egy Sujana, ini menurut Rasmania, maka mereka akan menuntut Roy Suryo, Rismon, Tipa, dan juga pengacara Tompel Kojinuddin. Seperti apa pernyataan yang disampaikan oleh Bang Rasman Nasution? Ini coba kita simak videonya. Pandangan Bang Egy Sujana sendiri mengenai pola tingkah Bang Roy Suryo CS ini bagaimana Bang? Pandangannya? Begini, dia sudah ada satu pemikiran, menurut saya juga konstruktif ya. Iya. Kan mereka sekarang sudah bergerak kemana-mana. Opini publik sudah terbentuk. Ya. Dengan segala perspektif, ya kan? Ya. Nah, dia bilang fokus saja. Nah, tapi kan yang menjadi mengherankan kan, ketika misalnya mereka preskon, itu 12 nama itu, foto itu kan dipajang. Kan ada spanduknya, ada balihonya. Yang bikin spanduk ini? Ya kalau Roy Suryo bisa melakukan preskon kan, kita lihat terus selalu ada foto Bang Egy, bahkan nomor 1. Ya. Nah, pertanyaan saya, jangan dibawa lagi abang kita ini. Oh, lalu ada pertanyaan tadi malam ke saya. Dia bilang bahwa Anda jangan lupa bahwa yang melaporkan, yang mengabuat pengaduan ke Mabes Polri, Dumas itu ada 4 orang, termasuk Bapak Egy Sujana, kata beliau. Kata Roy Suryo. Bukan, ada orang yang nelpon saya tadi malam nih. Ya. Karena udah rame kan di grup mereka dengan lainnya. Terus saya jawab, Bang Egy, dia ikut melaporkan itu, maksud dia adalah dalam rangka untuk menyampaikan bukti dari hasil sidang PN Solo dan Mahkamah Agung terkait dengan ijazah Pak Jokowi, ijazah SMA. Nah, jadi dalam persoalan ini ditimpalilah oleh pihak Roy Suryo CS dengan membawa ijazah S1. Maka ketika dilakukan gelar perkara khusus, Bang Egy walk out. Dalam gelar perkara itu. Bentar, katanya Bung Egy walk out. Tapi kata Roy Suryo di salah satu konferensi persnya, tidak ada satupun yang walk out, teman-teman. Tidak ada satupun yang walk out. Wah, ini beneran sudah pecah belah nih. Ini sudah tidak ada yang akur lagi nih kelompok-kelompok mereka nih. Waduh. Kenapa? Karena menurut dia mempersoalkan SMA, tapi kok yang diributi S1. Dalam pikiran beliau, ya SMA kan sudah saya bantu, saya sebagai kuasa hukum, sudah ada putusan. Ya sudah, itu saja kita fokus untuk mencari bagaimana penyelesaiannya. Karena dia juga bilang, dan kita juga paham, seorang pengacara tidak punya fungsi eksekutorial. Kalau memang bahwa Roy Suryo CS, kira-kira itu poinnya. Jadi tampaknya ini sebenarnya sebagai dari Bang Rasman sebagai teguran juga buat Bang Roy Suryo CS ya, supaya jangan lagi kan begitu kan? Iya. Iya, teguran kan Bang? Iya. Saya teguran. Ya. Kalau mereka bersikeras dengan pikiran mereka, mereka masih bawa-bawa nama Bang Egy yang nggak ada urusannya, mereka paksa-paksa, ya tidak tertutup kemungkinan saya akan ambil langkah hukum. Saya yakin mereka tidak lebih tahu tentang Bang Egy ketimbang saya. Betul. Apakah Roy, apakah Rismon, apakah apa itu yang pengacara yang satu lagi itu? Kojinuddin.
Yang pengacaranya itu Khosinuddin, Ahmad Khosinuddin itu. Ahmad Khosinuddin. Ya. Ahmad Khosinuddin ini pun kalau ngomong kan, saya juga keras kok. Orang semua tahu saya keras. Adinda, dia juga keras. Tapi kalau ngomong saudara Jokowi, saudara JK, kan ada aturannya, bos. Iya. Emang kita siapa sih, kan dia bapak, panggillah bapak, abang, senior. Mulutnya itulah. Nah, saya kurang sepakat dengan anak yang satu ini kan. Iya. Caranya ya, yang ngomong kalau kita marah-marah Anda kayak itu, tapi kan yang selevel sama kita. Betul. Nah, saya juga pernah debat sama orang-orang tinggi negara ini, tapi kan begini bang, begini pak, begini kan, ini saudara ini, itu presiden 10 tahun bapak, Betul. saudara ini, terus kau saudara apa? Jangan gitu-gitu lah, enggak, ini gini kan saya. Terus apalagi dia bilang, ketika saya ditahan di Polda Metro 2019 karena dianggap beliau itu menyuruh untuk melakukan revolusi, ditangkap. Ada satu orang penting di Jakarta ini yang saya juga dukung, ibaratnya berdarah-darah dan jadi. Lalu kemudian pada saat yang bersamaan si pejabat penting Jakarta ini sedang berkunjung ke Polda Metro, bertemu dengan Kapolda dan pejabat teras atau pejabat utama Polda Metro Jaya. Tapi ternyata dia tidak lihat saya, kata beliau. Ini Anies Baswedan? Saya tidak mau sebut namanya. Oh iya kan, saya sebut ini. Kemudian Bang Egy juga bilang, justru yang datang itu, yang sekarang orang penting negara ini, itu lihat saya. Nah jadi dia bilang, saya ini man, pendukung berat Pak Prabowo. Kau tahu itu kan? Iya benar. Iya. Dan saya tahu juga kau Rasman mendukung Pak Prabowo. Iya benar Bang. Nah karena itu sampaikan bahwa saya mendukung pemerintahan yang sekarang. Dan tugas saya urusan SMA selesai. Kalau Suryo mau jalan, silakan. Saya kira jelas sahabat ya, apa yang disampaikan oleh Bang Rasman Nasution itu sudah bisa kita menarik kesimpulan bahwa yang pertama, kelompok ini memang sudah pecah kongsi. Tetapi kan pernah saya sampaikan bahwa sebuah kelompok atau sebuah komunitas itu akan mudah pecah kalau tidak dilatari dari ideologi yang sama. Apalagi dengan visi dan agenda yang tidak sama. Nah jelas, ini kelihatan dari proses yang terjadi antara Bang Egy Sujana dengan Roy Pancices ini. Oleh karena itu saya kira memang ke depan ini Roy Pancices ini akan semakin terpojok. Dan apa yang dilakukan oleh Bang Egy Sujana, boleh jadi ini juga hanya salah satu bentuk cuci tangan ya. Apalagi Bang Egy ini orang hukum. Beliau sudah tahu persis bahwa masuk ini barang. Dia paham bahwa kasus ini sudah pasti akan memakan tumbal. Dan tumbalnya jelas. Bang Egy sekali lagi orang hukum tahu bagaimana ujung daripada persoalan ini. Oleh karena itu Roy Suryo CS ini atau si Panci dengan Dokter Tipa maupun Rismon Sianipar, ini kalian siap-siap. Karena kalau kalian terus-terus katanya mau ikut-ikutkan namanya Egy Sujana di dalam kelompok kalian, maka kalian pun akan dituntut oleh mereka. Nah biasanya kalau Bang Rasman Nasution bicara seperti itu, serius itu. Karena saya juga tahu ini orang, track recordnya selama ini, ngotot kalau ada yang diperjuangkan. Oleh karenanya sekali lagi, bagi seluruh netizen ya, kita akan tetap mengawal kasus ini dan pihak kepolisian saya berharap untuk mempercepat. Jadi kalau perlu pemanggilan hari Jumat dikeluarkan, biasanya kan kalau hari Jumat itu keramat. Nah begitu sudah selesai diperiksa, pakaikanlah rompi orange mereka itu, baru langsung dorong masuk di jurisdiksi, biar mereka ini tidak keluar-keluar lagi. Karena semakin ke sini tidak tanduknya semakin tidak jelas. Ini harus dihentikan narasi-narasi busuk yang keluar dari congor-congor comberang mereka ini. Jadi saya kira demikian sahabat ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.